untuk memudahkan produksi, kemudian juga produksi semakin cepat, makanya kita butuh yang namanya pembagian blok. Jadi di kapal itu nanti kita bagi ya, di kapal contohnya seperti ini, saya akan membagi sampai menjadi banyak bagian. Misalnya khusus untuk kalau dia ada di bagian atas, saya bagi seperti ini, P1, P2, P3, P4, P5 ya. Ini kurang lebih sama seperti misalnya cargo hold. Kemudian cargo hold ya, cargo hold K1, K2, K3, K4, K5 sampai K10. Kemudian di bagian depannya sendiri ya, kita bagi T1 sampai ke atas, dan kemudian untuk blok grand block bagian belakang sendiri yang stemnya ya, itu kita bagi menjadi ada A, tergantung dari lokasinya ya. Kalau umpamanya sampai di atas misalnya R1 sampai R4, misalnya ada pertanyaan, Bu, apakah angka-angkanya akan seperti ini atau nilainya seperti ini? Oh tidak, jadi jumlah blok itu tergantung dengan seberapa besar kapal itu ya. Kalau umpamanya kapalnya semakin panjang, otomatis blok yang kita butuhkan itu pasti kita bakal buat misalnya menjadi lebih banyak seperti itu ya. Nah, lalu gunanya sebenarnya apa rancangan blok kapal ini? Jadi sebenarnya tadi yang saya bilang, untuk memudahkan manajemen kita, baik dari segi sumber daya, material, dan lain-lain, kita butuh pembangunan blok. Secara tidak langsung ya, itu memudahkan dari sumber daya, material, itu juga memudahkan dari segi pembangunan dari segi jadwal. Jadi misalnya di dalam satu shipyard, seperti dulu saya itu, ya saya bisa saja saya inspect, saya langsung berapa blok, tergantung dari lokasinya. Namun dalam satu project, misalnya projectnya namanya H181 kapalnya, nah itu dibagi-bagi, ada yang di sebelah mana bagiannya shipyard ya, di lapangan sebelah mana, blok misalnya blok selanjutnya itu ada di sebelah mana. Jadi pada saat bersamaan otomatis kan itu dibutuhkan estimasi dari material yang keluar ya, dari material dari awal, material yang dibutuhkan, material yang keluar, material yang nanti digunakan, kemudian sumber dayanya berapa, sumber daya aja dibagi lagi, misalnya ada nanti harus sampai OT. Nah otomatis itu kan semua sangat dibutuhkan. Nah makanya kapal itu kita bangun menjadi sebuah blok-blok misalnya. Nah kemudian a ship is commonly divided into a number of properly sized block in the design stage. Jadi pada awalnya seperti yang saya bilang tadi, ada angka-angka yang memang kita bangun. Jadi kalau dia grand block, nah pada saat proses pembangunan kapal, kalau dulu pada saat paling pertama proses pembangunan kapal itu yang dibuat di dalam sebuah penelitian itu menggunakan navy shape ya, kapal-kapal navy. Nah itu dibagi menjadi tiga angka. Jadi misalnya unit-unitnya itu ada 3 angka, misalnya grand block 101, 102, 103, atau grand block 100. Nanti kalau umpamanya di dalam blok sebesar itu, blok besar, kemudian saya bagi lagi misalnya menjadi subpart dan lain-lain, itu dari 100 itu bakal dibagi misalnya 101, 102, 103, 104. Terus grand block selanjutnya saya bagi menjadi 200 misalnya seperti ini ya. Jadi memang inilah yang dilakukan untuk membagi, untuk memudahkan proses pembangunan kapal itu ya salah satunya dengan pembagian blok. Nah rancangan blok kapal ini sendiri ya, sebenarnya dia itu berapa pendefinisian batasan blok dan jumlah blok dilakukan dengan mengoptimasi secara teknis rancangan blok dengan ketersediaan sumber daya galangan, terutama ya otomatis peralatan material handling. Jadi kalau umpamanya kita mau bangun kapal, kita bagi jadi blok, kita nggak bisa juga sembarang bloknya misalnya dari blok 1 dari frame sekian sampai frame sekian. Kita harus juga mempertimbangkan dengan kapasitas berapa berat atau SWL load-nya yang paling maksimum load dari sebuah misalnya crane. Misalnya kita menggunakan crane mengangkat blok. Nah, itu kita harus pertimbangkan itu, karena jangan sampai kita udah bangun ya, dalam satu blok itu misalnya kita udah bangun capek-capek, namun ternyata nanti pada saat proses erection atau penggabungan atau join blok kita nggak bisa angkat karena fasilitas kita tidak memadai, itu nggak bisa. Makanya ada juga perancangannya. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, blok itu sendiri itu terdiri dari apa? Jadi dalam satu blok contohnya seperti ini ya, itu saya akan bagi menjadi sebuah blok, kemudian subblok, ada part assembly, ada part misalnya. Nah
di sublok itu yang seperti apa. Jadi yang paling kecil, part yang paling kecil itu yang kita sebut dengan part. Kemudian part digabung menjadi sebuah part assembly. Kemudian part assembly digabung menjadi sebuah sublok. Sublok yang ada di sini nih sebelah kanan saya kasih lihat. Ini sudah dalam bentuk sublok. Sublok ini dibangun itulah menjadi sebuah grand block ya. Nah, nanti ketika grand block dibangun, dijoin lagi seperti itu. Nah, itu akan membentuk sebuah yang kapal utuh seperti itu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan blok. Oke, lanjut biar sedikit nggak apa-apa ya. Nanti ini bahannya juga nanti akan saya kasih di learning seperti itu. Nah, blok itu terdiri dari subblok seperti yang saya bilang tadi, subassembly sama part ya. Jadi saya ulangi, bagian yang paling terkecil adalah part. Part itu digabung-gabung menjadi sebuah part assembly. Kemudian part assembly digabung menjadi sebuah subblok seperti ini ya. Nah, apa itu part assembly, apa itu part, nanti saya kasih lihat contohnya. Ini contoh selanjutnya ya. Nah, gunanya di sini untuk apa? Ada assembly suitability, jadi location of wildnya nanti bisa ketahuan ya. Kemudian existence of reference plan-nya, jadi nanti kita mau mulai dari mana nih ketika kita mau join, reference plan-nya itu ada di mana misalnya, atau titiknya ada di mana, karena kita nggak bisa sembarang main join aja, atau kita mau main waling aja. Kemudian ada utilization of shipyard equipment-nya ya, seperti yang saya bilang tadi, shipyard equipment, shipyard facility, shipyard resources, itu semua harus kita pertimbangkan, makanya kita bagi menjadi sebuah blok. Kemudian productivity, number of similar block, sama yang paling penting kita bisa ngitung langsung berapa sih berat outfittingnya seperti itu ya, dibutuhkan. Nah, ini contohnya, kalau dia kan tadi seperti yang saya bilang itu terdiri dari kenapa banyak belum biasa saya, tapi nggak masuk di saya joinannya. Tunggu bentar ya. Kayaknya bermasalah nih, gangguan lagi dia seperti kayak tadi. Nggak apa-apa, saya lanjut dulu, nanti biar teman-temannya saya kasih ini aja bahannya. Ini partnya ya, jadi partnya itu misalnya dia masih berupa plat, masih berupa stiffener yang kita sudah beli langsung, belum ada yang dijoin sama sekali di sini. Ini asli ya, dari apa sih, pas pada saat kita